Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Fauzia dengan NIM 2130111049. Saya berasal dari jurusan PGMI semester 7. Di sini saya akan membuat video tentang permasalahan-permasalahan kehidupan saat ini yang bisa dikaitkan dengan ayat Al-Quran dan hadis, di mana tugas ini adalah untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah pengantar Al-Quran hadis. Permasalahan yang saya angkat di sini adalah permasalahan kerusakan lingkungan, di mana pada zaman saat ini dan pada zaman tahun-tahun kebelakangan, kita sudah pernah melihat bagaimana kerusakan-kerusakan lingkungan yang pernah dilakukan oleh tangan manusia. Dan itu bukti nyatanya banyak sekali yang sudah kita lihat. Nah, kerusakan-kerusakan lingkungan itu seperti deforestasi, pencemaran udara, air, serta perubahan iklim, itu merupakan sebuah permasalahan yang sering terjadi saat ini, di mana hal ini disebabkan oleh eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam tanpa memperhatikan dampaknya terhadap makhluk hidup dan lingkungan, di mana hal tersebut dapat kita lihat seperti ulah manusia, yaitu pembuangan sampah secara berlebihan, pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, itu akan mengakibatkan tersumbatnya saluran air dan banyaknya menggunakan pestisida yang berlebihan, habis itu menebang menebang pohon di hutan sembarangan dan terjadilah erosi dan terjadinya abrasi atau pengikisan tanah di hutan. Dan juga menggunakan uh, pukat harimau atau zat-zat kimia untuk menangkap ikan di lautan. Jadi, hal tersebut adalah hal-hal yang dilakukan oleh manusia tersebut, yaitu hal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan akan mengakibatkan dampak buruk terhadap makhluk hidup dan lingkungan kita. Dan juga dalam hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, yaitu surah kedua ayat 205, yang mana artinya adalah, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan tersebut. Makna dari ayat tersebut adalah ayat ini menunjukkan bahwa perilaku yang merusak bumi adalah tindakan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan dalam surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 41 yang mana artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagai sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Makna dari ayat tersebut adalah Allah memperingatkan bahwa kerusakan di bumi adalah akibat ulah manusia sebagai pelajaran agar mereka bertaubat dan menjaga alam. Nah, di dalam hal tersebut sudah dipertegas oleh Al-Quran kepada kita bahwasanya Allah tidak suka dengan perbuatan yang merusak. Jadi jangan sesekali kita mengulangi kembali hal-hal yang merusak lingkungan atau merusak bumi yang telah dihadirkan Allah untuk tempat tinggal oleh kita. Dan hadis yang juga menjelaskan yang diriwayatkan oleh dua perawi, yaitu pertama adalah hadis riwayat Muslim nomor 1955, dan janganlah kamu melakukan kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Dan maknanya adalah Rasulullah melarang perbuatan yang merusak lingkungan baik secara fisik maupun secara moral. Dan hadis riwayat Bukhari juga nomor 2366 juga menjelaskan bahwa barang siapa yang menanam pohon lalu pohon itu berbuah, maka setiap buah yang dimakan adalah sedekah baginya dan setiap yang dicuri darinya adalah sedekah baginya. Maka maknanya ialah Islam mendorong manusia untuk menanam dan menjaga tumbuhan sebagai bentuk kontribusi positif terhadap lingkungan dan umat. Jadi setiap permasalahan tentu ada solusinya. Solusi untuk masalah tersebut adalah meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan melalui pendidikan dan dakwah. Yang kedua adalah mengurangi penggunaan plastik dan penebangan pohon secara liar dan menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan. Yang ketiga, melibatkan komunitas dalam aksi penghijauan atau kegiatan lingkungan lainnya. Nah,
Dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, permasalahan lingkungan dapat diminimalkan dan manusia akan lebih bertanggung jawab terhadap amanah dan dapat menjaga bumi. Mungkin sekian penyampaian materi terkait tentang permasalahan lingkungan, permasalahan merusak lingkungan yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.